Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam Waduh, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak ini isu yang bisa kita garap pagi hari ini Bang Ihsanuddin Nursi. Barusan itu kita baru dapat kabar deflasi di Cina. Apa akibatnya di kita? Kok dibilang bencana buat kita? Itu menjadi satu bagian. Dan juga tentang vaksin dengue. Nampaknya setelah lama tak ada, baru ada nih vaksin dengue di tengah isu apa Bolsia itu, apalah itu, nyamuk LGBT kalau saya bilang. Ya, juga tentang macam kisah lainnya, tragedi di tengah-tengah di tengah-tengah pemilu, 400 triliun cing. Ada yang keceplosan di Lampung ini bakal menyebabkan uring-uringan ini TKN yang satu ini. Itu juga mungkin bisa diungkap. Ini kan katanya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, lain lagi terakhir adalah masalah redenominasi. Kan cuma nolnya aja diganti katanya. Sama aja, tapi kan ini nggak seperti itu nampaknya. Kok nggak jadi-jadi? Pasti ada sesuatu di balik ini. Mungkin diantaranya itulah yang bisa diingatkan pada Bang Ihsanuddin Nursi tentang PPATK. Dan jika mungkin pengaruh dunia terhadap Indonesia di tengah pertempuran di Kiev dan juga di Palestina yang nampaknya menguras energi dunia kali ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama soal Cina ya. Sebenarnya penurunan ekonomi di Cina baik deflasi pada produsen maupun pada konsumen atau kemudian menurunnya pada Purchasing Manager Index itu seiring dengan perkiraan Bank Dunia, perkiraan beberapa negara maju tentunya, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia memang di 2024 akan menurun. Dan akan dimulai dengan Cina yang memang sejak awal punya problem pada dua hal. Problem pertama pada persoalan utang publik yang tinggi dan kemudian problem di properti yang berantakan itu gitu. Tapi kan itu bukan, kalau isu properti sama belanja publik yang tinggi bukan isu baru. Dunia pemberitaan Barat selalu memberitakan bahwa Cina mengalami masalah, dan itu kan berlangsung sudah belasan tahun. Gitu. Tapi baru kali ini bisa kita terima karena memang Cina sendiri yang mengumumkan bahwa telah terjadi deflasi baik pada produsen maupun pada konsumen di tengah dengan menurunnya belanja manajer, indeks belanja manajer yang dampaknya memang akhirnya ekspor Indonesia ke Cina menurun. Nah, kalau ekspor Indonesia ke Cina menurun, dampaknya akan mengurangi cadangan devisa. Kalau mengurangi cadangan devisa berarti akan mengurangi ketersediaan valuta asing di Indonesia untuk kemampuan membayar kewajiban-kewajiban Indonesia ke luar negeri. Dan itu mengakibatkan rupiah makin jatuh gitu. Jadi ke sana larinya. Kan pengurangan cadangan devisa akan menurunkan kemampuan bayar utang. Pengurangan cadangan devisa akan menurunkan kemampuan belanja impor. Kalau soal utang berarti kebutuhan kita akan valuta asing membayar utang luar negeri berkurang. Kalau belanja impor berarti untuk hajat hidup orang banyak yang biasa kita impor itu akan berkurang. Berarti dampaknya dua. Akan ada kenaikan harga-harga dan pada saat yang sama akan ada peningkatan kewajiban APBN untuk membayar utang karena kebutuhan untuk valuta asing dalam rangka memenuhi kewajiban ke luar negeri gitu ngelihatnya. Jadi kalau kita bilang sekarang dolar sudah mencapai 15.500 gitu ya. Kita boleh itu 15.500 gitu. Ya jangan salah, nanti juga akan kembali naik ke nembus ke 15.600, naik lagi ke atas. Karena ekspor kita nggak membaik ke Cina gitu. Kan Badan Pusat Statistik memberitakan baik tahunan maupun bulanan ekspor kita ke Cina menurun. Nah, dua data itu menunjukkan kecenderungan penerimaan dalam negeri juga berkurang.
Oh, iya. Nah, dari kerangka itu makin sah mereka membenarkan untuk redenominasi. Padahal redenominasi menggambarkan apa yang saya sebut sebagai wujud kegagalan sistem perekonomian. Oh, ini kenapa nol ditendang kemana-mana gitu. Iya, Hmm, kita nggak usah bicara jauh-jauh. Kita nggak usah bicara jauh-jauh hmm, soal redenominasi. hmm. Kalau $1 adalah 15.500, itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,0 nya 4 kali nih. Iya. 0,00000666667. Oh, Itu kalau $1 sama dengan 15.500 gitu iya, ya. iya. Satu kilogram emas. 0,6666 gitu ya. Iya gitu kan. Satu Jadi, kilo. nah, tapi kalau kemudian 30-nya dibuang, kan berarti cuma tinggal 15.000. Berarti kan tinggal 15 itu kan kalau ribu berarti kan cuma 1/15 kan? Iya. 1/15 kan berarti cuma 0,6. Apa artinya? Rupiah jatuh banget di mata US dollar. Dan itu sesuai dengan grafik yang saya buat sejak tahun 64 sampai dengan saat ini. Nah, Bahwa ini rupiah sudah terdepresiasi habis-habisan. berbanding negara lain, tampaknya kita memang babak belur dari 64 sampai sekarang gitu. Iya, dan itu jadi jangan dibilang cuma format yang menyederhanakan nilai tukar, nggak bisa begitu dong. Jangan membodohi dong, jangan membodohi, jangan hanya melihat redenominasi hanya dalam jangka pendek, hanya kepentingan sesaat. Sebenarnya harus diakui bahwa redenominasi adalah wujud kegagalan sistem perekonomian yang diterapkan, yang dipilih dan diterapkan. Itu yang konkretnya. Makanya logikanya sederhana. Kalau 1/15.000 itu sama dengan berapa? 0,000006666. Tapi begitu dibilang 1 sampai dengan $1 adalah karena 0,3-nya dibuang, berarti kan 1/15 tuh ya. Ya kan? 1/15. Berarti kan 0, gitu. 0,06 jadi 6/100 kan. lebih mudah gitu. 0,66/100 kan gitu. Jatuh dia. Itu gambaran sederhana. Apalagi ditambah dengan keinginan untuk bergabung dengan digital currency atau bergabung dengan OECD, makin membuktikan kesalahan kebijakannya gitu. Bergabung dengan OECD berarti kita langsung terpaut dengan US dollar. Hanya karena Anda menolak bergabung dengan BRICS, maka kemudian Anda milih bergabung dengan OECD. Maka Anda mendaftarkan diri untuk menjadi anggota OECD, ya berarti kan dengan US dollar. Gitu. Kan gitu ngelihatnya. Tambah lagi dengan problematik nanti dengan digital currency. Kalau 0,3 dibuang kan berarti memori servernya jadi lebih ringan. Jadi banyak gambaran bahwa redenominasi bukan cuma sekedar gambaran dari kegagalan sistem perekonomian yang dipilih dan diterapkan, tapi juga kegagalan perekonomian yang selama ini berjalan. Kalau saya ngambilnya era Soeharto aja deh, sejak tahun 67 gitu ya. Kan kita melakukan devaluasi sejak 6667 sampai dengan tahun 1991 tuh. Terus kemudian kita pakai manage floating, lalu kita kemudian pakai free floating. Nah, kalau dari 67 sampai dengan sekarang, berarti kan kita sudah gagal 56 tahun kan. 2 generasi sudah gagal kita dalam perekonomian. Itu ngelihatnya kalau redenominasi. Lalu kaitannya sekarang dengan yang namanya banyaknya uang bertaburan di ribuan rekening dan di satu partai. Ini jadi dana isunya 400T, tapi kan sementara saya juga dapat data tentang bagi-bagi makan siang itu 80 juta orang. Berarti orang miskin kita banyak kan, dikasih makan siang kan ya tanda kutip lah tak mampu gitu. Nah, ini kan seperti gini ternyata benar ini, dan apa yang terjadi di tengah menjelang Februari 14 mendatang? Silakan Bang Sinunusi. Saya sejak awal kan bilang gini, rasio itu tidak mungkin seperti yang diumumkan oleh BPS hanya 0,381 382 gitu. Saya bilang ini bergerak kalau pakai riset beberapa teman-teman, itu 0,49. Masya Allah, udah warning dong berarti. Jadi kalau
Loh, rasanya saya pernah ngomong di Ya, radio. diberikan analisa Bang, antara berapa dan berapa yang bahaya supaya pendengar yang awam bisa mengerti apa itu Gini rasio, supaya maklum lah pendengar kita ini kan dari dokter spesialis sampai spesialis ngerobok ke saluran air gitu. Oke, kalau pakai pengeluaran itu dikasih batasan. Batasannya katakan sekarang batasan kemiskinan gitu. Batas kemiskinannya berapa dibikin? Misalnya 415.000 per jiwa. Jadi kalau satu keluarga 4, jadi 4 kali 415.000 gitu. Tergantung pada batasan kemiskinannya berapa. Nah itu kalau sampai pada posisinya di bawah dibanding dengan mereka yang di atas pengeluarannya kayak gitu tapi tidak segitu, maka terjadi ketimpangan yang amat sangat gitu. Nah itu distrukturkan pada cerita 20% kalangan atas, 40% kalangan menengah, 40% kalangan bawah dibagi. Itu aspek pengeluaran. Kalau pakai aspek pendapatan lebih dahsyat lagi. Kan yang diukur oleh BPS adalah pada posisi pengeluaran. Padahal Gini rasio ketimpangan ini sebagai ukuran ketimpangan itu juga pada aspek pendapatan. Nah, ketika aspek pendapatan itu lebih dahsyat lagi karena kemarin pemberitaan yang kemarin kita bicarakan likuiditas kering itu kan menggambarkan bahwa uang hanya beredar di kalangan atas, di kalangan bawah sudah nggak ada duit sama sekali. Nah, begitu nggak ada duit sama sekali berarti mereka nggak punya pendapatan. Gitu ngelihatnya. Dan itu makanya dibikinlah skala. Ada skala 0 sampai dengan 1 sehingga mereka menggunakan 0, sekian sampai dengan 1. Biasanya kalau sampai pertimbangannya 0,3 di bawah 0,4 itu dianggap sampai gambaran masih cukup aman gitu ya. Tapi begitu di atas 0,4 sudah dianggap rawan. Saya menyebutnya lampu kuning. Nah, saya menyebut lampu kuning itu di 2015. Udah ada itu. Ciri-cirinya. Saya menyebut. Jadi ketika saya bilang ketika paket kebijakan ekonomi terutama pada 17 November 2014 naikin BBM dari 6.500 ke 8.500 hanya mengikuti saran Bank Dunia. Seketika saya bilang ini Gini rasio akan naik dan Indonesia akan mencapai titik kuning, lampu kuning. Baik pada utang luar negeri maupun pada Gini rasio. Itu saya ngomong di depan puluhan wartawan gitu. Dan itu makin hari menuju ke sana makin jelas gitu. Kebayang nggak saya ngomongnya November 2014, Desember 2014 gitu. Nah, itu kalau soal tadi dari sana ketika ada orang punya duit ratusan triliun untuk berkampanye, persoalan besarnya jadi begini. Duitnya dari mana ya? Duitnya dari mana ya? Sampai kayak gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan bahwa satu hari keluar duit 1 triliun untuk kasih makan siang gratis. 1 triliun. Datanya bukan 800 juta, bukan 80 juta. Tapi datanya adalah dalam satu hari mengeluarkan uang sekitar 1 triliun untuk kasih makan siang gratis. Kebayang nggak kalau itu terjadi, katakan gitu ya, untuk cerita 2 bulanan. Kalau cerita 2 bulanan berarti sampai dengan 60 hari. 60 hari kali 1, 60 triliun. Itu aja udah 60 triliun untuk makan siang gratis. Dahsyat kan? Belum lagi cerita baliho, belum lagi cerita bansos, belum lagi cerita yang namanya paket-paket. Udahlah habis. Yang menarik lagi ya, tersebarlah kantor-kantor relawan terserak di mana-mana untuk disewa gitu. Misalnya di Tebet ini di kawasan rumah saya. Ini ada berapa kantor relawan yang disewa. Oh, dan tadinya ini kosong kok jadi dipakai untuk sewa ini gitu. Ini lagi satu. Loh, ini tadinya kosong kok disewa untuk kan seru tuh. Itu. Jadi untuk kawasan Tebet Barat saja sudah ada 3 kantor relawan Prabowo Gibran coba. Luar biasa. Kekuatan benar. Kan orang tetap bertanya, ini kalau transaksinya sampai 400 triliun untuk makan siang gratis 1 triliun, itu
itu sedang membeli kekuasaan atau sedang membeli apa ya gitu. Tapi Menko Polhukam kan sudah mewanti-wanti, ini Bawaslu selidikin dong gimana. Jadi bingung ini Menko Polhukam atau bingung kita jadinya ini posisi Menko Polhukam ini ya, yang menaungi masalah ini juga kan. Bagaimana? Iya, dia memang ketua PPATK, pelaksananya si Irfan itu. Jadi kalau itu makanya terjadi konflik of interest. Di satu sisi dia cawapres, tapi sisi lain dia Menko Polhukam, maka jadilah kayak gitu. Lalu orang bingung, ini Menko Polhukam atau cawapres nih? Sebagai pesaing kan, sebagai lawan. Nah sebenarnya ini kesempatan bagi Komisi 2 DPR, bagi komisi hukum, sekarang Komisi 3, gitu ya, Komisi 3 untuk mengambil, untuk undang PPATK, dan bagi Komisi 11 untuk melihat yang namanya soal aliran dananya, dan bagi Komisi 2 untuk bicara soal Bawaslu-nya gitu. Jadi ada 2 komisi tuh, ada 2 Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 11 gitu. Bongkar dong. Kalau DPR-nya berperan. Kalau punya etika, nanti yang punya etika dibilang ndasmu lagi. Ini pusing kan kita. Dan menariknya, bicara ini kan juga sejak MK putusannya kayak gitu, pelanggaran etika berat. Ini kan kacau modelnya. Demokrasi liberal kok bicaranya pelanggaran etika berat, gimana sih gitu? Hukum itu kan sudah terbeli, hukum itu sudah tergadaikan, kok masih bicara etika, gimana sih? Sekali lagi, coba deh buka artikel saya deh. Jangan pernah bicara etika dalam demokrasi liberal. Iya, itu dia. Apalagi ketika Bank Dunia, the winner takes all istilahnya. Survival the winner takes all gitu. The loser get nothing itu istilahnya. Apalagi ketika 24 Agustus 2015, ketika Black Monday dilakukan oleh sejumlah pemodal internasional menyerang pasar modal Shanghai, keluarlah pernyataan Bank Dunia. Bank Dunia menyatakan etik in action. Saya ledek. Bagaimana cerita Anda bicara tentang etik in action? Orang Anda yang menggagas tentang dunia tanpa etika kok. Hanya karena Anda kalah perang dagang dengan Cina, Anda bilang etik in action, gimana sih? Iya, di sumbernya pun ketika Demokrat, Republikan sekarang pusing dengan banyaknya daerah slum macam di Kalkuta ataupun di Mumbai, di Amerika sekarang. Ini kan menjadi sebuah cermin kegagalan dari kesejahteraan atau keadilan untuk seluruh rakyat atau keadilan bagi yang punya uang. Begitu kan, Bang? Itu lagi-lagi membuktikan gini rasio pada tingkat pendapatan yang tinggi yang disebut sebagai kanker stadium 4 gitu. Jadi tingkat ketimpangannya sudah kanker stadium 4. Lalu Angus Deaton pemenang Nobel Ekonomi 2015 menyatakan welcome to the land of inequality. bukan the dreamland. Bukan American dream. Apalagi ada pernyataan sekarang dari Texas, mereka boleh menangkap para imigran di tengah yang namanya imigran dimanfaatkan untuk mendukung Donald Trump karena Donald Trump sudah melampaui Biden. Masya Allah. Sementara di beberapa kota para imigran boleh atau orang miskin boleh merampok dengan nilai tertentu tanpa usah ditangkap. Itu kan di mana yang terjadi? Sekali. Jadi kalau makanya sekarang orang-orang yang mengerti situasi Amerika, mereka nggak mau berlibur ke Amerika karena kriminalitas sudah sebuah legalitas gitu. Masya Allah. Itu bentuk krisis yang paling mendalam itu ceritanya kayak gitu. Padahal kalau dengar Sayyidina Ali punya literasi ya, itu kan kebersamaan kita dalam masyarakat itu kan harus seimbang. Nggak penting tuh 2,5%, 10%, 20%, seimbang dalam lingkungan kita. Yang dibilang 20 rumah kiri kanan itu harus diperhatikan. Bukan begitu Bang, literasi yang harusnya kita jalankan. Itu yang saya bilang bahwa sesungguhnya sejak yang namanya Indonesia melepas nilai tukar ke pasar bebas dengan kebijakan disebut dengan free floating exchange rate, Indonesia mengalami multi krisis dimensi.
Jadi multidimensi krisis itu sudah terjadi sejak Indonesia mengambil kebijakan free floating exchange rate yang disambut oleh IMF dan World Bank, welcome to the market gitu. Mereka bangga dengan keputusan Indonesia yang melepas ke pasar bebas. Itu kan artinya Indonesia sudah masuk ajang perang gitu. Nah, ketika tadi disebut bahwa situasinya sudah begitu, itu gambaran bahwa kita sudah satu generasi ini mengalami krisis multidimensi yang statusnya volatile, gonjang-ganjing, yang statusnya turun naik, yang statusnya fluktuatif gitu. Jadi krisis multidimensi kita yang saya sebut sebagai social distrust, social disorder, social disobedience gitu ya, yang kemudian baru disadari sekarang oleh banyak orang, itu fluktuatif gitu loh, itu kelihatan. Maka ketika muncul kasus misalnya berbagai hal yang muncul sekarang ini, itu cuma gambaran bahwa itu gambaran political distrust gitu. Pernyataan Mahfud tentang Bawaslu periksa, itu kan political distrust. Ketidakpercayaan politik gitu. Sama seperti permintaan katakan ini jalan tol mau dijual gitu. Itu economical distrust sudah jadi kayak gitu. Itu yang disebut dengan bagian dari krisis multidimensi. Bahkan ketika ada orang yang mau memakjulkan, ada pihak yang kemudian bersikapnya begini, sikapnya begitu dan tidak tunduk pada konstitusi, itu gambaran political disobedience, pembangkangan politik. Masing-masing punya cara. Itu adalah demokrasi liberal. Dan sekarang kita tahu dengan 400 triliun ditambah lagi dengan anggaran negara sekian triliun, apa ada jaminan bahwa yang namanya hasil pemilu akan menyejahterakan? Apakah akan ada jaminan bahwa kehidupan sosial, politik, ekonomi kita akan membaik? Kan sudah terbukti selama satu generasi ini dengan mode demokrasi liberal tidak ada perbaikan pada level kesejahteraan, tidak ada perbaikan pada level martabat manusia gitu. Tidak ada perbaikan pada level harga diri bangsa gitu. Di tengah pidato di COP20 Dubai ditinggalin orang gitu. Itu gimana kalau kayak gitu? Luar biasa, Bang. Sekarang kita menyangkut masalah dunia kesehatan. Saya baru baca berita tadi, sebuah vaksin dengue sudah tersedia. Ini kan cerita lama yang ditunggu-tunggu. Apakah ini berkorelasi dengan berita Wolbachia yang juga baru saja terbit beberapa saat yang lalu? Dan sekarang ini masyarakat itu banyak yang pegal-pegal, flu gitu, maklum musimnya. Langsunglah dites lagi itu alat tes yang lama itu. COVID timbul lagi katanya. Bagaimana Bang masalah dunia kesehatan ini disikapi oleh kehidupan kita hari-hari ini? Ada dua kata-katanya. It's all about business, it's all about money. Hepeng lagi dulu, piti akhirnya ya. Piti ini. Jadi ketika kita bicara tentang vaksin dengue, ya soal vaksin tersedia. Ketika kita bicara soal COVID, vaksinnya masih banyak, nggak laku gimana? Itu yang dibilang tahun depan 200 ribu. Iya, ketika dia bilang, ini vaksin COVID masih tersisa daluarsanya, masa daluarsa ini perpanjang. Itu kan karena takut rugi. Lalu yang punya alat tes PCR kan belum return, belum balik ke titik modal. It's all about money, it's all about business. Itulah yang disebut dengan. Jadi begini, saya ingin menyederhanakannya begini. Ketika pasal ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002 bahwa presiden dan wakil presiden calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh satu partai politik atau berbagai gabungan partai politik yang dipilih langsung oleh masyarakat, maka dampaknya adalah politisasi. Dampaknya adalah partai politik menjadi pemegang saham satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Karena satu-satunya pemegang saham pemerintahan di sebuah lembaga bergengsi di negeri ini, saya bilang itulah politisasi. Nah, politisasi ini tidak berdiri sendiri.
Dia akan berhubungan dengan komersialisasi. Jadi kalau kita bikin segitiga sama sisi, di satu sisi ada politisasi, di sudut alas bawahnya sebelah kiri adalah komersialisasi, di sudut alas kanannya adalah kriminalisasi. Dia bergerak sesuai dengan kehendak penguasa. Siapa penguasanya? 29 orang. Artinya 9 orang ketua umum partai politik, 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, 10 orang oligarki, 1 orang presiden. Dia yang akan menentukan mana wilayah yang dipolitisasi, dia yang akan menentukan wilayah mana yang dikomersialisasi, dia yang menentukan siapa yang dikriminalisasi. Itulah yang saya sebut sebagai false leadership atau kepemimpinan semu. Ayo kaum reformis silakan menikmati pasal 6A ayat 2. Di pendengar ada yang bilang nih, segitiga tengah-tengahnya ada komisi, kata gitu. Iya tadi. Nah, komisinya itu ditentukan oleh 29 orang. Oh, gitu. 29 orang penguasa itu, gitu loh. Jadi kalau kita mainnya segitiganya kayak gitu, itu kan dia lingkaran luarnya adalah masyarakat luas. Jadi kalau kita bilang, kalau terbayangkan segitiga yang ditutup oleh sebuah lingkaran luas yang isinya adalah masyarakat. Lalu ada segitiga, puncaknya politisasi, kirinya adalah sudut alas kirinya sebuah komersialisasi, sudut alas kanannya adalah kriminalisasi. Dia bergerak ditentukan 29 orang. Ya hasilnya negeri ini kayak gini gitu. Dan itu dampak dari pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik yang dipilih langsung melalui pemilihan umum. Hasilnya adalah politisasi. Hasilnya adalah 29 orang yang menentukan. 400 triliun itu pasti kan dari pengusaha. Kalau itu bisa diduga. Itu. Pengusaha dari mana? Akhirnya dibebankan ke masyarakat. Coba sekarang begini, sebagai penutup ya, sebagai penutupnya, menjelang penutupnya. Mari kita hitung sekarang biayanya kalau gitu per pemilih berapa kira-kira? Kita hitung biaya per pemilih kira-kira berapa gitu. Kalau 400 triliun itu dapat dari katakan satu calon gitu ya, satu calon. Ditambah dengan biaya yang muncul dari KPU 86. Jadi 400 triliun. 220 juta ya? 204 juta. 204 juta pemilih. Jadi 400 triliun ditambah dengan 86 triliun dari KPU, ditambah lagi dengan dua calon kira-kira duitnya berapa keluarnya? Ditambah lagi dengan caleg-caleg gitu. Caleg-caleg kan juga masing-masing keluar duit gitu kan. Apakah caleg DPD, apakah caleg DPR kan masing-masing keluar duit. Kita sebutlah masing-masing caleg keluar duit katakan 3 miliar atau 3 miliar lah gitu. 3 miliar lalu ada 10.000 calon gitu kan. 3 miliar atau 10 calon berapa triliun itu sudah? Berapa miliar sudah? Nah, lalu pertanyaan berikutnya, akankah itu memperbaiki sistem kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat? Pesta ini. Pertanyaannya konkret sekali. Apakah pesta kali ini betul-betul menjanjikan perbaikan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat? Saya lagi-lagi karena tesis saya sudah saya tulis dalam 3 buku dan akan terbit nanti Prahara Bangsa. Selamat datang di negeri amburadul. Kita belum merdeka, bangsa terbelah, dan terakhir adalah yang akan terbit adalah Prahara Bangsa. Maka saya tetap tidak punya keyakinan. Ini bukan daya pandang pesimis. Ini daya pandang berdasarkan data selama 1 generasi gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau balik lagi cerita ke dalam situasi kayak gini, maka wajar kalau Amerika kali ini sekarang gitu ya meminta bantuan 7 negara lain mengamankannya namanya Laut Merah. Karena dia nggak mau bilang dia sendiri sebagai pelaku kezaliman atas situasi yang ada. Dalam rangka mengamankan namanya barang-barang yang akan masuk ke Israel gitu. Nah, udah masuk ke Laut Merah, Bang. Lanjutlah kita nih sekalian ini menyangkut 75 hari kalau tidak salah hari ini tuh pergolakan sudah hampir 20.000 lebih yang syahid, 2.700
jenazah yang ada dalam gedung-gedung. Belum lagi tumpang tindih berita tentang korban atau tentara Israel yang hancur di medan laga. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari mother of conflict kata orang di dunia ini? Gaza yang seuprit itu kok dapat berbicara luar biasa di muka bumi ini. Silakan Bang. Ini berita terakhir dari yang saya ambil dari Reuters, lalu kemudian juga saya ambil dari New York Times, saya ambil dari beberapa media asing ya. Amerika meminta Inggris, Belanda, Perancis, Bahrain, Spanyol dan beberapa negara lain untuk melakukan apa yang disebut dengan multinational security dalam rangka mengamankan jalur Laut Merah di kawasan selatan. Gara-gara negeri termiskin di Timur Tengah mengacaukan ekonomi orang kaya gitu kan. Iya. Jadi mereka minta ini diamankan pelayaran internasional di situ dalam rangka barang-barang yang menuju ke Israel gitu. Nah, ini dianggap sebagai ini pernyataannya Lloyd Austin loh. Pernyataan orang ketiga terpenting di Amerika. Kan orang ketiga terpenting di Amerika tuh bisa kita lihat siapa gitu. Ini orang ketiga terpenting di Amerika. Ngomong di Bahrain, meminta kerjasama internasional dalam rangka itu. Hanya dalam rangka menghadapi Houthi. Houthi ini pemberontak di Yaman, kata pakai istilah media barat, pemberontak di Yaman. Padahal kalau kita lihat pendapat dari seorang Alexander Guzev dari Rusia, justru di Yaman ini yang muncul mempertahankan martabat dan harga diri Islam katanya. Penguasa sana. Ini menarik banget ini kalau diambil dalam cerita kayak gini. Artinya begini, di satu sisi kita mendapat cerita tentang kebusukan, kerusakan, kezaliman gitu loh. Saya ulang, kebusukan, kerusakan dan kezaliman karena situasi kayak gitu. Sebuah kelompok kecil yang sangat kecil mampu mengganggu negara-negara adidaya gitu. Masya Allah, betul. Ini kan kelompok kecil sekali, betul. sehingga mereka ngebunuh para parang merah, ngebunuh wartawan, ngebunuh macam-macam nih si Israel nih, gitu diberitakan oleh mereka sendiri gitu. Kalau orang kita tuh kalang kabut mereka ngadepin ini satu. Iya, sampai kayak gitu ya. Tapi pada saat yang sama gitu ya, kita juga bisa ngelihat ada semacam pembuktian bahwa andai kata satu kelompok manusia, satu keluarga, satu individu betul-betul berpegang pada yang namanya ya ayyuhalladzina amanu hajaru wajahidu fisabilillah. Jadi ada panggilan beriman, berhijrah dan berjihad berdasarkan berjuang di jalan Allah. Allah pasti nolong katanya. Itu yang saya kemarin bilang. Itu kerugian Israel kan sudah miliar US dollar. Pasokan dari Amerika tentang persenjataan, tentang orang sudah juga menimbulkan kerugian gitu. Masya Allah. Jadi, sementara yang namanya Hamas, ya begitu. Lalu mereka menemukan yang namanya tentang lorong-lorong di bawah tanah itu. Mereka dengan bangga mengumumkan. Kalau saya baca di media barat sana. Mereka menemukan yang namanya kalau di sini ada presiden jadi gorong-gorong. Menemukan kabel. Itu bukan kabel. Kalau di sana lain lagi ceritanya. Mereka melihat gorong-gorong itu di bawah permukaan kurang lebih sekitar 2 meter ke bawah gitu, di atas dari permukaan tanah. Lalu kemudian dibangun sedemikian rapi untuk kemudian lalu lintas barang dan lalu lintas orang. Itu luar biasa. Dan mereka bangga menemukan itu gitu. Padahal dengan lorong-lorong itu telah melahirkan kurban luar biasa bagi Israel sendiri. Artinya mereka sesungguhnya sekarang dalam posisi ya kalang kabut, nggak karu-karuan. Lalu Amerika sebenarnya sudah meminta ini agar terjadi semacam ceasefire gitu, cukup gencatan senjata gitu ya. Cukuplah sudah. Ini kita hentikan dulu. Karena pada hakikatnya tetap saja akan menimbulkan kerugian di dua belah pihak. Permintaan Qatar untuk ceasefire kan akhirnya cuma sebentar aja, cuma 2 hari langsung perang lagi nggak karuan. Nah, ini gambaran seperti juga terjadi di Afgan.
Bagaimana Afgan pada 85-86 menendang Rusia. Iya. Bagaimana Afgan dari 2001 ke 2021 menendang Amerika. Itu kan kalau dipikirin dari segi persenjataan mustahil gitu. Itu yang gitu. Masya Allah. Nah itu pembuktian intan surmah yang surukum wa yusabit aqdamakum gitu. Iya. Luar biasa. Sebagai penutup Bang Ihsanuddin Nursi, silakan Bang. Sebagai penutup, hari-hari ini sampai dengan nanti awal tahun depan, ini outlook singkat. Kita akan menemui berbagai macam peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Saya minta maaf kepada pemirsa Rasil TV dan pendengar Radio Silaturahim. Kalau prediksi-prediksi saya, proyeksi-proyeksi saya menjadi kenyataan, saya minta maaf. Yang sedalam-dalamnya, saya tidak sedang menakut-nakuti. Saya cuma membaca sebuah kecenderungan akan begini, dan menjadi kenyataan. Itu artinya kalau saya sebut bahwa tahun-tahun ke depan ini, terutama di 2024 ini, kita akan menemukan banyak peristiwa yang tidak menyenangkan, maka Allah menjanjikan, andai kita sungguh-sungguh beriman, Dia akan menolong, Dia akan memberikan jalan keluar. Maka memang tidak ada jalan tempat kita kembali, kecuali kembali kepada permohonan kepada Allah, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dari suasana yang sama sekali tidak membimbing kita ke dalam suasana nafsul mutmainnah. Ini yang terus terang saya tidak lagi ingin mengatakan kita patut melakukan sesuatu yang sesuai dengan kondisi kehidupan. Enggak. Kita patut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Al-Quran dan hadis minta. Dan sudah terbukti selama satu generasi ini mereka gagal kok. Saya menyebut kalau ada teman-teman saya bilang, enggak kok sudah 7 abad mereka gagal gitu. Enggak lah, saya nggak bilang 7 abad, analisisnya kepanjangan. Cukup 1 abad yang gagal gitu. Nah, dari kegagalan itu kita sesungguhnya jika kita memang lalakum ta'qilun, lalakum tafakarun, kita mestinya segera kembali ke ajaran. Jadi mari kita kembali ke ajaran, tegakkan, tinggalkan sesuatu yang tidak disukai Allah, tinggalkan segala sesuatu yang memang Allah akan perangi. Nah, jangan sepotong setengah hati untuk meninggalkan riba. Jangan setengah, riba itu bukan cuma dalam soal ekonomi, riba juga ada dalam soal politik gitu. Loh iya, ada juga dalam soal politik. Anda keluarin 400 triliun, Anda keluarin sekian triliun, Anda untuk mendapatkan sekian kali lipat dari sekian triliun, itu kan riba namanya. Gimana? Betul. Nggak karu-karuan. Saya kira gitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya salah, dan mohon maaf juga kalau saya kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.